Waktunya ngopi di terasku. Oke, selamat sore semuanya. Ketemu lagi di episode Terasku yang kesekian ya. Berikutnya, kali ini kita bicara lagi mengenai duit seperti biasa. Tapi kali ini kita lebih ngebahas ke masalah resiko. Biasanya namanya resiko itu satu hal yang boring ya. Orang paling malas kalau ngomong tentang resiko. Sesuatu yang susah, sesuatu yang ribet lah. Makanya hari ini gue panggil nih teman lama, zaman dulu di perbankan bareng-bareng. Kita ngomongin resiko, tapi sebisa mungkin ngomongin resiko yang light, yang ringan, sehingga nanti abis acara ini yang nonton mungkin bisa lebih paham resiko itu apa. Resiko di sini sebenarnya lebih umum, tapi nanti akan kita bahas untuk lebih terfokus kepada reksadana. Jadi at the end nanti kalian bisa tahu nanti gimana sih cara pilih reksadana dengan gampang, gitu ya, setelah mengerti resiko dulu. Oke, kita kenalan dulu nih ya. Jadi di sini hadir Aldrich Antonio namanya, seorang orang IT tadinya, ya kan? Betul, Pak. S2-nya manajemen risiko. S2 manajemen. Oke, S3-nya sekarang lagi filsafat. Betul, Pak. Luar biasa, berat nih, berat. Sesuai badan, Pak. Nah, cuman ini ya pengalamannya panjang nih. Jadi kita dulu barengan di salah satu bank gitu ya. Dia di risk market risk ya. Ya kan? Market risk. Terus udah gitu pindah gitu ya. Terus pernah di fund manager, jadi head of risk and audit gitu ya. Di salah satu fund manager itu manajer investasi lah yang bikin reksadana, salah satu fund manager global lah. Terus terakhir berkarir sebagai seorang risk director di consulting firm Big Four lah di dunia ya. Dan jadinya jadi orang yang paling tepat kalau kita mau ngomongin resiko gitu. Benar nggak? Betul. Ya. Dan agak unik juga nih. Kenapa kita manggilnya Aldrich supaya ngomong mengenai resiko? Karena secara kerjaan tuh kayak berat gitu ya. Cuman secara hobi itu lucu-lucu. Nih mantan DJ, apa masih DJ ya? Masih ya? Sekarang sih kalau ada yang mau juga boleh, Pak. Cuma kan sekarang lagi ini ya pandemi lagi ya. Pandemi. Kasihan DJ nggak punya duit. Jadi jobnya kurang. Makanya saya terpaksa kerja di consulting deh. Ya, oke, terpaksa pindah ke consulting gara-gara DJ nggak laku katanya. Ada fotografer juga ya, dulu pemain bass juga ya? Iya, Pak. Pemain bass betot ya tepatnya. Memang bass waktu kerja di dunia finansial itu kadang-kadang Stres. penghasilan pas-pasan, Pak. Pas-pasan. Jadi ya harus ada gig sampingan. Iya, itu. Tolong kasihan juga ya nih orang-orang yang di finansial. Terus main saksofon juga ya? Oh iya, Pak. Iya, saksofon. Dan jagoannya ini apa namanya? Board game. Gitu gue tahu tuh. Ya kan? Ya, itu iseng-iseng aja karena dari dulu saya jomblo. Tapi untungnya sekarang udah enggak. Jadi kalau jomblo, alhamdulillah belum enggak, Pak. Oh, udah enggak. Ini juga insya Allah kalau misalnya ceweknya masih belum sadar gitu ya. Jadi makanya banyak kegiatan-kegiatan seperti itu. Oke. Bagus, kita doakan semoga mereka langgeng. Jadi gini, kenapa sih kita bahas mengenai risk management ini dan khususnya juga nanti tentang reksadana? Karena ada ini nih, ada satu tulisan dari Aldrich. Sebenarnya ini tulisan tentang risk management lebih kepada perspektif seorang fund manager, seorang manajer investasi. Cuma dibahasnya dengan santai, dengan ringkas. Ini kapan keluar Gramedia? Ngomong-ngomong. Nah, ini tulisan singkat sebenarnya karena salah satu concern di dunia investasi di Indonesia itu adalah mungkin kebenaran juga, mungkin juga enggak. Tapi di akhir-akhir ini, setidaknya setahun terakhir tuh banyak perusahaan investasi yang kena suspension. Oke, ya betul. Dan juga ada 2 perusahaan asuransi terkait investasi juga gitu ya, yang kita tahu mengalami masalah. Ya, lagi heboh. Nah, mungkin pertanyaan yang muncul adalah apakah risk management ini sudah cukup kuat atau sudah ada risk management yang mumpuni nggak sih untuk menangani masalah-masalah seperti ini? Oke. Nah, tuh dengar ya. Jadi kira-kira itu. Jadi sedikit gambaran aja. Berarti yang kita mau bahas itu tentang resiko dan ini tentang fund manager, tentang manajer investasi. Jadi sebaiknya kita coba bahas nih resiko dari sisi manajer investasinya gitu. Kenapa penting? Biar kita juga tahu gitu. Kita biasanya kan tahunya beli reksadana.
Tapi tahu nggak sih untuk bikin reksadana itu tuh banyak juggling, banyak hal-hal yang harus dipikirin pada saat bikin itunya. Bayangannya mungkin gini, orang kita mau beli makanan gitu kan. Cuman makanan ini kan yang masak kan chef ini kan. Kita masuk ke restoran gitu kan, mau pesan satu mau pesan makanan yang fast food misalnya. Fast food gitu kan, menggoda banget, harga murah gitu kan. Sedangkan ada satu lagi makanan sehat. Biasanya makanan sehat pasti mahal gitu. Betul. Kalau kita ngomong dari sisi investasi, returnnya adalah lihat dari berapa return atas modal yang kita keluarin. Tapi kalau makanan misalnya mungkin derajat kekenyangannya dibanding dengan harga yang kita keluarin gitu. Ngapain kalau kenyangnya sama tapi ngeluarin lebih mahal gitu. Tapi padahal di belakangnya gitu, itu kan banyak hal ya. Dikasih misalnya makanan yang kurang sehat gitu kan ada efeknya sebenarnya. Nah, ini yang harus dijaga oleh fund manager gitu. Nah, hari ini kita bahas. Tadi preview dikit dari Aldi sudah ngomong mengenai risk kan. Sekarang kita nanya-nanya dikit biar kita lebih ngerti ya mengenai risk itu apa. Pas udah diomongin risk itu apa. Secara gampang, Rich, apa sih risk? Sebenarnya kita lihat sumber risiko itu apa sih? Oke. Sumber risiko itu adalah ketidakpastian tentang masa depan. Uncertainty. Ya. Ini sama kayak waktu gue masih jomblo gitu ya. Oke. Uncertainty itu adalah gue nggak tahu nih gue mau dapet cewek kayak gimana gitu. Bahkan gue nggak tahu apakah gue dapet cewek atau enggak. Betul. Jadi nggak bisa milih. Ya, betul. Itu dia. Aja. Kita tuh nggak tahu. Nah, uncertainty ini sebenarnya ada dalam banyak hal. Seperti apa ya? Istilahnya kita lihat deh di market gitu. Orang ada yang bilang, oh nanti bulan depan, oh enggak. Satu hal yang paling menarik adalah kayak misalnya gini. Kita sering lihat iklan kan di pinggir jalan. Harga rumah minggu depan naik gitu. Iya. Nah, orang bilang, oh itu pasti tuh naik tuh. Kenapa? Karena ada iklannya gitu. Iya. Tapi emang beneran naik gitu. Orang bilang ya bisa naik. Tapi dalam konteks kayak sekarang harga rumah malah turun gitu. Iya. Maka dalam konteks ini nggak ada sesuatu pun yang pasti. Uncertainty itu adalah sebuah risiko yang dihadapi semua orang gitu. Oke. Nah, oleh sebab itu khususnya dalam dunia investasi, fund manager maupun fund manager maupun kita sebagai retail investor, kita tuh menghadapi ketidakpastian. Oke. Besok harga saham naik atau turun. Ya. Ini perusahaan bisa default atau enggak gitu. Nah, ini sebenarnya adalah masalah penting yang harus diperhatikan gitu. Oke. Cuman kan dari sisi manajer investasi kan ini mereka chefnya kan. Ya. Apa yang dilakukan buat mitigasi resiko ini gitu? Karena pasti kan mereka yang garda terdepan dong ya untuk membuat ini. Dan satu sisi kan fund manager harus bisa bikin satu produk yang returnnya bagus gitu. Kalau nggak laku dong, betul. Ya kan? Sama kayak makanan. Kalau makanan nggak enak, ngapain gitu? Nah, kalau dari fund management sendiri ada beberapa bagian. Jadi ada fund manager yang bagian alokasi portfolio. Ada juga risk manager. Ini bagian untuk mengawasi alokasi portfolionya. Nah, dari fund manager sendiri sebenarnya ada diversifikasi kan. Salah satu kalau kita invest di satu portfolio itu maksimal 10% untuk satu nama. Dan itu nggak bisa lebih. Itu salah satu penjagaan. Jadi dari minimal sisi ada 10 ini dong ya, minimal 10 saham 10 saham atau 10 instrumen obligasi, lah ya. 10 instrumen. Oke. Tapi kenyataannya nggak cuma 10, bisa jadi 20 atau 30 karena alokasi bisa beda-beda gitu ya. Nah, itu salah satunya. Tapi dari sisi return itu juga harus diperhatikan. Karena tujuan orang tujuan investor itu naruh duit di reksadana itu dapat return memang. Iya, betul. Di sisi lainnya itu adalah yang harus diperhatikan dari return tersebut resikonya kayak gimana gitu. Tadi kayak Stefan bilang. Contohnya kita makan fast food gitu ya. Iya. Bayangin kalau kita nih sebagai investor retail, kita kan bisa milih kan mau makan fast food atau makan makanan sehat gitu. Iya. Kita tahu kalau misalnya fast food itu enak. Banget. Enak banget gitu. Banget. Gue tiap hari juga suka gitu. Iya, makanya. Cuman kan tahu ini nggak sehat. Nah, tapi ada resikonya kan. Sakit jantung atau misalnya diabetes. Ya, macam-macam lah. Nah, itu salah satunya tuh. Dari sisi lain, ada yang makan makanan sehat gitu. Tapi mahal dan nggak enak. Nah, di sini kita harus aware juga nih. Masalah resiko itu bukan sekedar bukan sekedar pokoknya gue mau yang nggak ada resiko. Semua instrumen itu ada resiko, semua reksadana ada resiko. Karena semua hal di dunia ini, istilah keren ya, kalau di filsafat itu tidak ada kepastian, Bapak Ibu Saudara. Sama kayak pacaran gitu ya, tidak ada yang pasti. Habis nikah juga gitu ya, Van ya. Nah,
Ya apa ada apa gitu kan? Mancing apa gimana? Iya, nanti kita ngomongin yang itu. Nah, tapi dari sisi lain, risiko itu adalah sesuai dengan bukan kepribadian sih, tapi sesuai dengan appetite-nya kita. Ada yang bilang gini, satu produk gitu ya, satu produk reksadana ini risikonya rendah. Nggak apa-apa, tapi kita tuh menyisihkan uang untuk risiko rendah atau risiko tinggi. Misalnya, waktu gue umur 20-an gitu, gue mungkin nggak mau yang risiko rendah, orang gue masih 20 kok, masih produktif gitu. Iya, iya. Jadi kalau gue beli reksadana ya. Tapi kalau gue sekarang udah umur 40, udah umur 50, nah gue harus sudah shift tuh ke risiko rendah. Jadi kalau dari sisi gue, risk management itu sebenarnya adalah sebuah kejujuran, sebuah transparansi gitu. Yang pertama harus diperhatikan adalah fund ini harus jujur risiko itu kayak apa gitu. Karena ada beberapa fund juga yang mungkin profil risikonya itu rendah, tapi kandungan risikonya tinggi. Profil risiko rendah tapi kandungan tinggi. Gimana tuh maksudnya? Nah ini salah satu contohnya ya Pak. Misalnya kita ambil contoh deh, reksadana pasar uang gitu. Ya. Nah reksadana pasar uang itu kan kalau kita lihat di prospektus atau fund fact sheet, risiko rendah gitu. Betul. Isinya kan cuma deposito atau obligasi jangka pendek gitu kan? Obligasi jangka pendek atau deposito. Cuma yang harus kita perhatikan adalah apakah semua deposito dan semua obligasi jangka pendek itu risikonya rendah? Sebenarnya belum tentu. Iya. Kenapa? Karena kalau obligasi kita ngomongin government, memang aman, relatif aman, nggak bisa default. Iya. Dia masih punya market gitu risk, kecuali negara bangkrut. Betul. Harga bisa berubah, tapi bilang default tuh kemungkinan besar enggak. Iya. Tunggu. Kalau dibilang kemungkinan besar enggak, ntar gue diapa-apain. Iya, oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin ada reksadana pasar uang yang isinya obligasi korporasi, mereka tuh ada dua masalah nih, risiko kredit misalnya. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa bangkrut. Nah, dalam risiko reksadana pasar uang, dia bilang risikonya itu rendah, itu karena kategori pasar uangnya doang nih. Karena kita kasar-kasar semua orang selalu bilang saham risiko tinggi, fixed income menengah, pasar uang rendah gitu. Iya. Tapi ini kategorisasi ini terlalu luas gitu. Iya. Kita harus lihat dulu barangnya seperti apa gitu. Secara kategori gitu ya, obligasi kalau jangka pendek risikonya rendah, Betul. Tapi obligasi dari mana dulu gitu, kira-kira gitu. Betul. Ya. Ada kecenderungan kayak gini. Jadi kita kategorisasikan si saham risiko tinggi, fixed income itu menengah, medium, ya. Si pasar uang itu rendah, itu karena kita cuma ngeliat market risk doang. Betul. Fluktuasi harga, fluktuasi harga. Iya. Kalau kita masuk ke credit risk, nah ini tuh yang harus ditilik lebih lanjut nih. Iya, paham. Oke, menarik tuh. Ntar kita masuk di credit risk lah, market risk ya. Betul. Cuman intinya adalah semua instrumen investasi itu ada risikonya. Kalau di tulisannya Aldrich tuh dia bilang bahwa itu seperti dengan semua bintang K-pop band sekarang itu pasti ngiklanin fried chicken dan air mineral. Gitu ya, gue malah Iwan nggak tahu. Iya, karena kalau gue lihat-lihat semuanya kalau nggak iklanin air mineral yang dibeli orang-orang sini juga, kalau nggak ayam goreng. Oh gitu ya, gue nggak tahu loh. Cuman intinya pasti ada itu ya. Jadi itu sama seperti resiko gitu ya. Selalu ada instrumen apapun. Betul. Kalau di Indonesia itu mungkin iklanin tolak angin ataupun mie instan. Oh oke. Artis-artis populer saat ini pasti mereka selalu pasti ada gitu. Jadi pasti ada something yang attach ke mereka gitu ya. Nggak bisa enggak ya. Oke tuh belajar ya. Nah sekarang kalau misalnya kita ngomong risiko kayak gitu, berarti kan untuk seorang risk manager ya, itu kan tantangannya gede ya. Maksudnya dia harus bisa memilih sesuatu, harus tahu risikonya, tapi juga harus nge-balance dengan returnnya gitu kan. Gimana sih itu tantangan di belakangnya sebagai seorang chef yang kayak begitu gitu kan? Jadi, kan lu bisa bagus banget tapi bisa mati juga gitu. Iya, jadi kalau sebenarnya tantangan dari kalau kita ngomong fund management, tantangannya tuh banyak. Pertama dari sisi investor, mereka mau return tinggi kan? Betul, pasti. Gitu. Dari sisi regulator maunya aman gitu. Betul. Dari sisi bos maunya lebih dari semua orang. Iya, masih paling misalnya kita bilang alfanya lebih dari semuanya gitu. Oke, alfa selisih ini ya profit ya. 7%. Kalau bos maunya kan 7% doang mah lo belum kerja nih gitu. Gue maunya 9%, 10%. Lo beli aja sesuai indeks gitu kan 7% pasti kan, ngapain hire lo gitu kan. Jadi bayangin kalau fund manager itu stres. Belum lagi ditambah gue tuh risk manager. Tiap hari gue
ada apa-apa gue tanya ke fund manajernya, bos ini kok kayak gini gitu. Nah bayangin di satu fund management tuh ada berbagai kepentingan yang melebur jadi satu, dan hasilnya itu adalah portfolio reksadana yang kita lihat sehari-hari. Nah kalau kita ngomong tentang risk management atau fund management, biasanya nih fund management dia maunya return yang tinggi. Ya. Risk manager maunya keamanan yang tinggi gitu. Ya. Kan dua-duanya nggak mungkin ekstrim dong. Maksudnya reksadana yang paling aman tuh apa sih? Reksadana yang nggak taruh duit di mana-mana. Cash dong. Cash Iya, di bawah ranjang. Kalau taruh di bank juga tetap ada risiko kan. Iya. Apalagi belakangan banyak juga gitu. Nah tapi kan itu nggak mungkin gitu. Yang artinya dalam sebuah fund management ada semacam hubungan timbal balik tuh antara fund manager sama si risk manager. Jadi kalau fund manager bilang ini gue maunya taruh ini deh, taruh di sini gitu. Risk manager bilang mungkin nggak segitu bos, ini kalau segitu kebanyakan nih. Kalau segitu mungkin ada bahaya. Misalnya, oh kita bisa cornering market nih, ini bahaya nih. Atau bisa juga kalau kita pegang segitu dijual lagi takutnya nggak liquid gitu. Nah dialog-dialog kayak gini nih yang membuat sebuah fund management itu bagus, menjadi semakin bagus. Tambah ada konflik, tapi konflik yang konstruktif gitu ya. Itu sebenarnya tambah bagus. Oke. Karena kalau semua berjalan searah doang, itu artinya nggak ada check and balance gitu. Iya. Jadi kalau risk manajernya juga terlalu berat kepada si fund manager, jadi nggak bagus ya, justru. Ibaratnya kayak di rumah tangga lah kan. Oke, sip. Sekarang lagi mau keluar PS5 kan, Bapak Ibu Saudara-saudara. PS5. Iya, oke. Anggap kalau misalnya udah nikah gitu ya, nggak bisa tuh beli PS5 langsung. Iya. Kita sih bisa ngakunya itu air filter gitu, filter udara, soalnya mirip. Cuma ini kan sempat ada kasus tuh di sosial media juga. Iya. Nah, si risk manager itu kayak istri. Oke, dia yang mengendalikan. Dia yang tahu kan. Dia yang tahu kondisi rumah seperti apa kan. Nah, sebuah fund manager tuh nggak bisa kayak kita tuh masih jomblo gitu. Gue mau apa gue beli. Ya. Dia tetap harus ada check and balance gitu. Oke. Jadi ngerti ya, kalau mau jadi fund manager ya kayak begitu gitu. Jadi harus ada balance yang nggak bisa bebas ya. Nggak bisa bebas, betul. Bisa bebas. Gitu. Jadi harus ada perhatikan juga sisi dampak dari apa ya, dari keputusan kita gitu. Iya. Cuma emang jadi susah ya, maksudnya di sisi lain ditekan gitu ya sama bos, mesti dapat alfa yang bagus gitu ya. Fund juga harus bagus, tapi satu sisi juga ada risiko. Ntar kita masuk ke lebih dalam di situ ya. Kita ngomongin mengenai risiko nih. Banyak orang yang sebenarnya nggak ngerti bahwa risiko itu kan taunya cuma risiko. Seperti tadi lu bilang, risiko itu berkaitan kepada satu uncertainty, berkaitan dengan sesuatu kejujuran gitu ya. Cuman kalau kita ngomong di investasi ya, reksadana misalnya ya, itu kan ada namanya investment risk kan. Ya. Tadi lu sempat mention kan ada credit risk. Coba deh jelasin deh sesuatu yang gampang kita mengerti deh. Apaan sih risk di investasi? Apa sih market risk? Apa sih credit risk? Liquidity risk? Oke. Kalau mungkin kita mulai dengan market risk. Ini yang paling simpel sebenarnya. Market risk itu adalah kalau harga reksadana itu naik turun. Udah pasti harga reksadana naik turun kan. Ini part market risk itu adalah salah satu dari investment risk ya? Investment risk, betul. Jadi investment risk secara keseluruhan kita bisa kategorikan jadi 3 nih. Market risk atau risiko pasar, credit risk, risiko kredit, atau likuiditas. Mungkin bisa dibilang risiko kasbon gitu. Risiko kasbon. Risiko kasbon, oke. Artinya, ntar gue bilang kenapa kasbon gitu. Kalau misalnya kita ngomong risiko pasar, market risk, itu secara gampangnya adalah kalau lihat harga NAV naik turun atau harga saham naik turun, nah itu risiko pasar tuh. Oke. Karena ya kita bisa bilang bahwa itu nggak stabil ya. Kenapa naik turun? Itu karena ada supply and demand gitu. Betul. Atau karena faktor makroekonomi lah ya. Ya. Ya kalau sekarang kita bisa lihat ini sama aja kayak dulu harga masker naik turun, supply and demand kan. Sekarang sih udah stabil. Cuma kalau di reksadana di saham itu supply and demand-nya tuh berlangsung tiap hari, tiap detik gitu loh. Karena ada yang beli, ada yang jual ya. Ada yang beli, ada yang jual gitu. Iya. Belum lagi kalau ada sentimen kan. Iya. Ada macam-macam. Sekarang lagi bagus nih. Sekarang lagi bagus. Iya, oke. Terus itu market risk ya. Jadi naik turun itu market risk. Itu sebenarnya intuitif sih. Kalau credit risk mungkin kurang intuitif sih. Kadang-kadang orang bingung kredit. Kenapa ada credit risk padahal dia nggak bisa lihat gitu kan. Market risk lu bisa lihat kan. NAV naik turun. Yes. Kalau credit risk enggak, sesuatu gitu. Yang lu rasain sesuatu gitu. Yang lu rasakan gitu. Credit risk tuh istilah gini. Ini sering kejadian sih sebenarnya. Misalnya kita lagi makan nih bareng-bareng sama temen. Ya.
udah pesan makanan di restoran, giliran bilnya datang, ada satu orang ke WC. Bener kan? Oke, dia nggak bayar. Ada telepon dulu nih. Iya. Nah, Oke. udah balik-balik. Biasa kita kasih kartu kredit dulu kan, gitu. Iya. Udah kasih duit dulu, terus dibayar, balik. Iya. Nah, habis itu dia telepon balik. Atau tiba-tiba dia bilang, sorry ya, ada telepon dari bos. Iya. Ntar gue bayar belakangan. Terus dia nggak bayar. Nah, besok-besok lu tagih, dia bilang, sorry ya, besok lagi gitu. Iya. Terus nanti minggu depan lu tagih lagi. Emang gue makan sama lu ya minggu lalu? Nah, Iya. yang kayak gini sebenarnya namanya adalah credit risk gitu. Iya. Kenapa credit risk? Karena lu sebenarnya udah janji mau bayar. Ini sebenarnya masalah besar sih, karena kalau kita lihat fixed income fund atau pendapatan tetap itu isinya adalah obligasi. Yes. Janji itu bayar juga ya. Janji bayar sebenarnya. Kalau lu bilang deposito, itu juga sebenarnya kan bank nanti harus bayar kita kan, sesuai dengan depositonya kita gitu, sesuai dengan uang kita taruh di sana. Jadi itu adalah credit risk. Ya. Ada orang harusnya bayar sama kita nih, kapan? Tapi nggak dibayar-bayar. Iya. Tapi intinya dari kita sendiri yang punya duitnya gitu, credit risk itu berarti kan sesuatu yang susah juga ya diprediksi ya. Cuman Susah sesuatu dipredik. yang lu bisa rasain gitu. Betul. Kan. Dan yang agak risky adalah credit risk itu bisa susah dipredik. Kalau kita lihat kasus setahun 2 tahun lalu tuh sempat ada yang default kan, defaultnya lumayan gede lagi. Oke. Itu nggak ada yang tahu tuh ada kapan, beberapa. tapi tiba-tiba ada pengumuman dia nggak bisa bayar, Ya. udah default gitu, udah hilang lah semuanya. Jadi gue sempat sebut kalau yang sempat nonton filmnya M. Night Shyamalan gitu ya, Iya, Shyamalan. Six Sense tuh bagus. Tapi kalau lu udah nonton setelah itu, film-filmnya itu tuh, lu tahu nih bakal ada twist gitu. Dan lu tahu juga twistnya ini sampah banget gitu. Nah, kredit tuh kayak gitu. Kadang-kadang kalau lu naro duit di bonds yang kualitasnya nggak bagus, itu sama kayak lu nonton film M. Night Shyamalan gitu. Temen gue selalu bilang gitu, udah tau filmnya jelek, kenapa masih lu beli? Iya. Nah, nanti ada twistnya tuh. Tiba-tiba ada pengumuman, si perusahaan ini nggak bisa bayar bondsnya. Udah deh, duit lu hilang gitu kan. Iya. Oke. Ngerti gak sih? Kira-kira gitu menggambarkan mengenai si credit risk ya. Ada satu lagi, liquidity risk. Tadi gue sempat bilang kalau liquidity risk itu kayak kasbon. Ya. Itu ya misalnya lu lagi makan di warung gitu ya. Sama Ya. kayak kita anak kuliahan dulu ya, Van. Yes. Ya duit sih mungkin ada atau duit belum dikirim, tapi pasti bakal ada kan. Ya. Dikirim dari orang tua gitu ya, Ya. kalau anak rantau gitu. Ya. Sebenarnya duit itu pasti ada nanti gitu. Tapi sekarang tuh gue nggak punya duitnya. Yang dilakukan apa? Lu kasbon dulu kan. Iya. Nah, kasbon itu sebenarnya liquidity risk. Posisi di mana lu tuh nggak punya duit cash, tapi sebenarnya lu tuh masih punya barang-barang Sesuatu yang bisa jadi lu duit. jadiin duit gitu. Iya. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, kalau misalnya nih kasbon gitu, ya untung-untung lu dikasih lah sama yang punya warung Iya. gitu. Tapi kalau misalnya yang punya warung nggak ngasih, Apa yang lo lakuin? apa yang lu lakuin? Jualan dong. Lu jual dulu kan, misalnya, Iya. Bu ini deh, ambil deh, Handphone. handphone saya deh, pegang dulu deh Bu, gitu. Ya. Atau udah deh Bu, ini handphone saya jual deh Bu, buat ini, buat buat ini deh, buat bayar gitu, Iya. misalnya. Tapi kan lu jual nggak mungkin harga full kan? Betul. Lu jual Jadi harga diskon. Oh. Iya. Jadi itu risikonya di situ ya. Resikonya di situ. Atau yang lebih kita sering hadapi adalah tagihan kredit card, Van. Kenapa itu? Misalnya gajian tanggal 25, Ya. tapi tagihan kredit card tanggal 20. Ya. Syukur-syukur lu tuh ada bisa ngatur duit ya. Tapi kalau lu nggak punya duit cash sama sekali, lu tuh gajian 25 nih, tanggal 20 lu harus bayar kredit card bill gitu. Pusing tuh. Lu pusing gitu. Entah lu pinjam duit sama temen, Ya. atau ya mau nggak mau lu ke tempat gadai gitu. Ya kalau nggak kena denda 5 hari lo. Kena 5 hari. Iya. Oke, liquidity risk. Tapi kalau di materi lo ya, Dritz ya, lo menyamakan liquidity risk itu dengan lagu blues. Betul, Pan. Nah, kenapa tuh? Karena gini, sebenarnya lu tuh nggak punya duit cash sebenarnya nggak masalah. Oke. Selama hari itu biasa-biasa aja. Hari itu biasa. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah kalau mengalami kayak yang dialami di lagu blues gitu. Lagu blues itu nggak ada yang happy kan? Mungkin. Happy gua Day itu nggak tahu. ada gitu. Oh, oke. Wonderful World tuh nggak ada. Iya. Yang ada itu lagu blues itu semua sedih. Entah dia ceweknya lah. Siapa Oh yang itu meninggal gitu. makanya namanya blues ya. Makanya kan namanya blues. Oke. Misalnya lagu B.B. King, The Thrill Is Gone gitu. Kayak tadi Eric Clapton kita sempat ngomong juga. Iya. Semua itu sedih gitu. Nah, buat fund manager, kadang-kadang dia tuh nggak mungkin punya semua barangnya liquid. Maksudnya Iya, nggak iya. mungkin dia punya cash semua gitu. Itu sebenarnya nggak masalah selama nggak ada investor yang ngambil gitu. Tapi kalau lagi hari sial nih, hari sial tuh kayak gini misalnya. Di fund ini ada investor gede, tiba-tiba mau redeem 20% dari fundnya.
Dan ternyata cashnya cuma 5%. Sisanya barang-barangnya adalah corporate bonds yang nggak bisa dijual. Karena nggak ada harga di pasar gitu. Nah dia habis udah gitu. Makanya kalau lagi hari-hari sedih, hari-hari yang kayak begini nih, di mana fund manajernya stres, liquidity risk kalau kena. Jadi kalau orang punya penempatan duit gede, terus dia narik, sebenarnya pusing kepala tuh fund manager ya? Betul, betul. Jadi kalau ada orang naruh duit gede, itu sebenarnya seneng sih. Tapi kalau pasti tarik, itu pusing gitu, Van. Iya, paham. Ya kira-kira gitu ya, menggambarkan mengenai liquidity risk ya. Jelas ya, gak punya duit gitu ya, cuman tiba-tiba bad day, lu harus bayar sesuatu. Gak punya cash sebenarnya sih, gak punya barang yang bisa dijual, cash, yang bisa dijual dengan cepat gitu, Van. Iya. Akhirnya mau gak mau jualannya diskon gitu jualannya kan. Diskon. Jadi ya mungkin kalau tambahin contoh kali ya, Van ya. Kalau kita ngomong government bonds, semua orang mau kali ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita punya corporate bonds yang belum tentu ada yang mau. Belum tentu ada yang mau nih. Gitu. Nah itu makanya bisa ada liquidity risk di situ. Nah itu menjelaskan ya kenapa reksadana tiba-tiba dibilang suka di berita ya. Ada yang narik gede gitu, makanya langsung NAB-nya jatuh. Kira-kira betul. Di situ kan risikonya kan. Oke. Selain dari investment risk nih, Aldris juga nulis nih tulisannya dia non-investment risk. Non-investment risk tuh katanya ada strategic risk bagiannya, operation risk, strategic risk, satu lagi compliance risk gitu. Tapi gue jelasin, tenang deh, gue jelasin. Jadi di buku ini ya, kalian bisa cari di mana tadi, Gramet bukan ya? Di LinkedIn, di postingnya. LinkedIn. Tolong cari Aldit Antonio, cari postingan ini. Jadi non-investment risk dijelaskan dengan film Titanic katanya. Benerin kalau gue salah. Jadi operational risk itu adalah Titanic ngehit gunung es, itu operational risk gitu kan. Pada saat kita masuk ke Titanic sendiri itu strategic risk. Betul. Ya kan? Memilih untuk itu strategic risk. Dan kisah cinta antara Jack dan Rose adalah compliance risk. Benar nggak? Betul, Pak. Nah, udah ngerti kan kalian juga? Langsung clear kan? Investment risk, non-investment risk adalah itu. Simple, langsung mengerti. Bahan 1 SKS. 3 SKS. Kira-kira gitu kan ya? Iya. Tapi mungkin kalau lebih jelasnya lagi, operational risk itu adalah kejadian sehari-hari gitu ya. Maksudnya kita nyetir mobil gitu, tiba-tiba ada motor lewat, mepet, spionnya patah gitu. Itu sebenarnya operational risk karena udah jadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Sesuatu yang pasti terjadi. Kalau lo nggak mau spion lo patah, lo jalan kaki aja gitu. Iya. Ketabrak motor juga. Iya, at least mobil lo nggak kenapa-napa. Oh iya, mobil nggak kenapa-napa tapi gue kaki patah. Oke, silakan. Oke, terus. Kalau orang Prancis bilangnya c'est la vie. Oke. C'est la vie itu that's life gitu ya. Oke. Udah terima aja deh. Kalau kita bilangnya nerimo kali ya, Van. Nerimo, iya betul. Pasrah. Dan yang berikutnya tuh strategic risk. Kalau strategic risk memang ini kalau ada development di market, ada e-banking, ada e-money gitu ya. Itu kan menyebabkan pola investasi masyarakat berubah gitu. Yang tadinya lu cuma naruh zaman emak kita deh gitu. Taruh duit mana? Emas gitu. Iya. Sekarang juga masih banyak yang emas. Masih. Iya, karena kita naik. Emas, iya. Gitu. Tapi udah turun lagi sekarang. Nah, tapi dengan berkembangnya zaman kan instrumen banyak nih. Betul. Maksudnya banyak, kalau nggak instrumen, banyak perkembangan teknologi yang menyebabkan strategi perusahaan harus berubah gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita perusahaan investasi itu tetap kayak dulu, gitu iya, ya lu nggak kemana-mana. Strategi risknya yang tadinya instrumennya klasik doang, sekarang ini udah terpaksa pindah ke yang lebih modern gitu misalnya. Misalnya dengan ada ETF, itu kan dulu nggak ada ETF kan, tapi sekarang udah banyak ETF gitu di Indonesia. Cuman nggak liquid juga. ETF ya nggak liquid, tapi produknya itu sudah ada. Mulai ada ya. Sudah ada. Baru mulai muncul ya di pasar ya. Jadi itu kayak strategi yang perusahaan-perusahaan tuh mau nggak mau harus adjust dengan kondisi yang ada sekarang. Gitu. Kalau itu compliance contoh lainnya mengenai regulasi pasti ya. Kalau compliance itu regulasi. Jadi kayak misalnya kalau tadi kisah cinta itu kan zaman dulu kelas atas, kalau kelas bawah kan. Iya. Nah, kalau di reksadana itu aturan-aturan yang ditetapkan oleh OJK gitu. Kayak 10% tadi ya. 10%, terus aturan apa lagi ya? Ada banyak sih di compliance gitu. Kalau melanggar itu bisa kena suspensi atau bisa juga kena denda gitu, Van. Oke. Udah ngomong banyak mengenai resiko, intinya adalah untuk bisa dapetin satu return yang oke gitu ya buat di produk keuangan, khususnya reksadana, itu resiko yang harus dipertimbangkan oleh seorang risk manager tuh panjang sebenarnya. Jadi yang namanya risk and return itu kata
orang ya udah kayak koin aja ya, sesuatu Kayak yang koin. selalu ada kan. Nah, di materi lu nulis bahwa kalau namanya risk and return itu adalah duality, Yeah. bukan dualism. Nah, apaan tuh bedanya? Jadi gue tulis kayak gitu karena materi ini kan sebenarnya setengahnya bercandaan gitu ya. Jadi Ya gue juga bingung nih sebenarnya ini apaan sih, ini review lagu, review film, apa risk management? Jadi mau nggak mau gue perlu kelihatan pinter dikit gitu Bapak Ibu. Jadi gue contohnya pakai istilah filsafat dikit gitu. Oh oke. Nah, kalau ini dual- filsafat ya, Iya, dualism. Oke. Kalau dualism itu jadi istilahnya kayak gini, ada dua hal yang berbeda tapi bertentangan. Dua hal yang berbeda tapi bertentangan. Kayak ya istilah kerennya tubuh dan jiwa gitu. Oke. Atau air dan api gitu ya. Nah, kalau duality, jadi istilah kerennya sih sejarah filsafat tuh pertentangan itu semua terus orang ribut gitu. Ya. Tapi kalau kita ngomongin fund, Ya. itu tuh bukan kayak gitu kerjanya. Seakan-akan ini ada risk manager, ini ada fund manager, kita ribut yang menang siapa gitu. Nah, kalau konteks yang masih dualism, itu yang terjadi tuh. Kalau kerennya nih, kita misalnya nih lagi pacaran gitu ya, terus ada cewek lain, lu pilih dia atau ini gitu. Nah, itu dualism. Oh, Antara ini atau ini gitu. yang bagus adalah duality, lu gabungin. Iya. Wah, Tapi bukan pacaran. Oke. Nah, tapi sebenarnya di filsafat juga konsep dualisme mulai perlahan berkurang, nggak diadopsi lagi. Jadi yang kita adopsi adalah duality. Duality itu adalah dua hal masing-masing beda, Ya. tapi sebenarnya tuh punya saling melengkapi gitu. Ini contohnya adalah risk and return. Ya. Kalau lihat koin gitu ya, itu Ya. sebenarnya kalau risk itu satu sisi, return itu sisi yang lain. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena bukan pertentangan antara risk dan return, tapi risk and Gimana return itu adalah caranya sama untuk gitu. blend? Udah Oke. jadi satu. Begitu lu mau return ini, ada risikonya ini gitu. Udah pasti bareng ya. Udah pasti bareng. Oke. Jadi Bukan menggantikan ya. Bukan menggantikan. Jadi seakan-akan, oh gue belain fund manager nih, berarti return gue naik. Return gue naik, tapi sebenarnya kan risknya juga naik gitu. Kalau misalnya risk manajernya yang argumennya banyak terus dia dimenangin, oh berarti risknya rendah nih, tapi returnnya juga rendah gitu. Iya. Yang terjadi sebenarnya mereka tuh harus saling melengkapi gitu kan. Kalau ketinggian, ya diskusi bareng. Lagi-lagi, ini bukan one man show gitu. Iya. Oke. Kan kayak boy band yang zaman dulu Van, Apaan? Boyzone. Oh, Boyzone, iya. Penyanyi Kita cuma angkatan berapa ya sebenarnya? penyanyi cuma 2 tapi belakangnya banyak. Belakangnya cuma dancer doang. Oke, jadi Aldis tulisnya gini, kalau misalnya dualism itu sama kayak SpongeBob sama Patrick gitu ya. Atau si Cullen atau Jacob. Kelihatan angkatannya nih. Kalau angkatan sekarang tuh Ji Pyong sama Dosan, tim Dosan ya. Itu kira-kira itu dualism gitu. Atau kayak lo kalau mau ada makan gitu ya buat dessertnya lo pilih boba atau cheesecake. Itu dualism gitu kan. Kalau duality adalah boba cheesecake. Betul. Ya. Lu gabungin aja lu makan. Iya. Jadi Gitu gitu kira-kira. Tapi emang risk and return emang harus begitu ya. Nggak bisa saling menggantikan. Nggak bisa dipisahkan. Jadi yang sering muncul masalah adalah kalau risknya itu jalan sendiri, fund manajernya jalan sendiri. Yang worst case-nya itu apa gitu? Gue bilang, ya udah deh, suka-suka lu kayak gimana. Pokoknya gue kayak gini, lu kenapa-napa bukan urusan gue. Ini bisa kejadian. Dan ini sebenarnya sebaiknya dihindari gitu. Karena keputusan itu sebenarnya keputusan yang diambil bersama-sama sebagai perusahaan gitu. Oke. Jadi harus ngeliatin juga dari sisi risikonya, nggak cuma lo cuma mau cari fun-nya doang kan. Iya. Oke. Nah sekarang itu kita udah ngomong mengenai si chefnya nih. Sekarang kita ngomong mengenai masyarakat yang mau beli makanannya, mau beli reksadananya gitu. Ini kan kalau ngomong kayak gini kan adanya kan di dapur nih. Kita kan nggak tahu nih. Ini sebenarnya fund ini terlalu greedy untuk ngambil di returnnya doang sehingga dia nggak mikirin risk. Atau ini sebenarnya fundnya ini juga dengan returnnya yang ala kadarnya karena risknya bagus atau emang nggak perform gitu. Nah, gimana caranya kita bisa ngelihat ini, Dritz ya? Iya, jadi pertama-tama sebenarnya sih kalau sebagai investor retail kita itu akses datanya kan nggak sebanyak kalau kita di fund management gitu ya. Sebenarnya Betul. sebagai investor Terbatas. retail juga sebaiknya kedepannya tuh kita juga menuntut transparansi yang lebih dari fund management atau dari wealth management. Dalam arti sebenarnya hal kita juga buat nanya nih liquidity-nya kayak gimana sih? Gitu. Atau ada sortino ratio kayak gimana? Atau apalagi ya volatility-nya kayak gimana gitu. Gimana Kedepannya kita bisa tahu data-data ini? Dan sebenarnya sih kedepannya seharusnya market, secara industri secara nasional harusnya lebih terbuka terhadap hal ini supaya bisa comparable gitu. Kalau sekarang kan agak black box kan. Iya, Lo ngeliat cuma returnnya doang. Betul. Kalau returnnya doang nggak terlalu berarti gitu Van. Betul.
Dan kadang-kadang juga bingung gitu. Kita sebagai masyarakat awam kan ya yang bisa kita pahami cuma return. Betul. That's it gitu kan. Yang lainnya gitu. Ya banyak sih yang bikin kriteria dalam menilai reksadana, pakai ratio inilah, ratio itulah. Cuman kan buat yang return, kenapa gue milih reksadana ya biar gampang gitu. Kenapa gak gue pilih saham langsung karena banyak. Nah, ya itu kira-kira ya. Jadi bingung. Nah itu tepat seperti yang dibilang Tovan. Kita milih reksadana itu bukan sekedar cari return. Kalau misalnya sekedar cari return, ya investasinya saham langsung gitu. Mungkin returnnya lebih gede gitu. Tapi kita invest reksadana itu karena pertama lebih simple, lebih sederhana. Yang kedua karena secara relatif itu lebih aman dibanding invest sendiri. Ya, karena ada diversifikasi dan lain-lain gitu ya. Dikelola oleh ahlinya lah gitu ya. Nah, jadi kalau memang data yang kita bisa ambil returnnya doang, itu nggak apa-apa, kita masih bisa lihat. Yang paling penting pertama, jangan cuma lihat return dari satu titik doang. Jangan cuma lihat return dari satu titik doang, oke. Jadi kalau kita lihat, pertama-tama pelajari prospektus. Tapi gue tahu sih, malas baca prospektus. Pasti. Waktu gue kerja di fund management juga, kalau gue dikasih prospektus buat improve, gue juga malas bacanya sebenarnya. Tapi mau nggak mau kan kerjaan gue. Kalau lu kan nggak perlu gitu. Tapi sebenarnya penting baca prospektus. Tapi apalagi yang retail suruh baca prospektus. Yes, kita tahu banyak yang selalu bilang bahwa lu baca prospektus, cuman ya kita baca nggak tahu sih. Nah, lu bisa lihat fund fact sheet. Nah, fund fact sheet jangan minta cuma satu, tapi minta kalau bisa tuh beberapa periode ke belakang. Oke. Kenapa? Karena kita mau lihat ini konsisten atau enggak. Gitu ya, maksudnya jangan lihat satu titik doang, maksudnya jangan lihat dari return misalnya cuma sebulan terakhir gitu ya, atau setahun terakhir gitu ya. Karena gini, kalau misalnya cuma lihat satu titik doang, misalnya di bulan Desember nih sekarang, nah lu masuk karena mutual fund-nya bagus nih 24% gitu. Tapi lu lihat sebelumnya berapa? 24% juga nggak? Atau jangan-jangan dia 3% atau 1% atau negatif malah. Konsistensinya ya. Konsistensinya itu yang penting. Kalau kita bilang kayak volatility-nya. Volatility itu misalnya apa ya? Dia itu kayak roller coaster. Atau kayak kita biasa-biasa. Flat aja. Udah ada filosofi kalau jalan ke flat ya. Oke. Flat itu bagus saudara-saudara sebenarnya. Nggak bikin deg-degan. Nggak bikin deg-degan. Jadi gini, yang dikhawatirkan kadang-kadang kalau yang nakal nih, dia bisa bikin seakan-akan returnnya bagus satu titik, semua orang masuk, jelek lagi gitu. Ya, cuman ya itu nature ya buat orang ya, maksudnya begitu ya sama kayak kita ngomong makanan ya, begitu ada orang bilang, wah ini makanan enak nih baru gitu kan, kita situ semua gitu kan. Cuman masalah nantinya konsisten kita ngerasa wah beneran enak nih atau gimana kan kita nggak tahu ya. Cuman makanya harus agak kritis juga nih kalau ngelihat investasi nih, nggak cuma reksadana sebenarnya, secara menyeluruh kita harus tahu profilnya seperti apa gitu. Kayak tadi kita demen sama satu cewek gitu kan, kita nggak ngeliat penampilannya doang. Iya. Lihat macam-macam ya. Macam-macam ya. Dompetnya lah. Apa? Dompet. Nggak bicara dong. Iya. Rumahnya atau apa? Matre. Nggak, maksudnya banyak hal yang harus kita lihat supaya kita dapat gambar seutuhnya gitu. Iya. Nah, jadi. Nah, cuma kalau reksadana kan kita lihat return dari beberapa titik gitu kan. Iya. Beberapa titik. Jadi kalau bisa minimum setahun. Karena lo mau ngeliatin dari minimum setahun, berarti lihat dari sebulan, 3 bulan, 6 bulan gitu-gitu kira-kira ya? Atau sebulan, jadi misalnya ini kan return bulan ini. Yes. Lo bandingin sama fund fact sheet di bulan lalu. Oke. Kalau bisa ambil 12 fund fact sheet dari periode sebelumnya, lo liatin tuh isinya. Konsisten nggak? Misalnya return per bulannya nih. Bulan Januari returnnya 7%, Februari 7,5%. Oke, berarti harus lihat titiknya 8, ada segitu titiknya ya. Ada segitu. Tapi kan sebenarnya kita bisa sekarang simply bisa lihat di marketplace untuk yang jualan reksadana kan ada kan? Betul. Lihat di situ aja. Di situ juga bisa. Ya maklum gue sebenarnya kita seangkatan sih, Van. Iya, makanya. Cuman bagusnya berarti gue lebih digital. Harus berubah loh. Kalau nggak tadi ada apa namanya strategic risk. Strategic risk betul. Benar gue, udah ngerti. Tapi ada satu hal lagi nih yang mungkin kalau kita mau ngelihat ya, ini sebenarnya trik dari bos gue di global. Cara memilih ini juga ya? Cara memilih gitu. Sebenarnya bukan cara memilih return paling tinggi nih. Tapi cara memilih reksadana yang kurang lebih masih relatif aman gitu. Oke, dari sisi return tapi dari sisi risiko oke juga. Cara gampang gini. Oke. Kita urutin semua reksadana, tapi dengan ini ya, dengan kategori yang sama. Masing-masing saham, campuran sendiri gitu ya. Ini sendiri gitu. Memang ini nggak seakurat kalau kita tahu barangnya secara detail kayak di fund management, tapi menurut gue ini bisa membantu juga nih. Lu urutin dulu nih semua returnnya reksadana saham dari atas sampai bawah. Atas paling tinggi, bawah paling rendah gitu, paling jelek.
Nah, lu lihat indeksnya ada di mana. Misalnya Oke. reksadana saham JCI itu ada di tengah-tengah gitu ya. Nah, lu perhatiin JCI sama yang reksadana paling tinggi selisihnya jauh berapa atau gede? enggak gitu. Oke. Kalau selisihnya terlalu jauh, bisa jadi ada apa-apa tuh di reksadana yang paling tinggi. Karena gini, kalau di reksadana itu kan ada kontrol-kontrolnya kan dari OJK gitu ya. Atau ada misalnya ada pagar-pagarnya gitu ya. Ya. Jadi kurang lebih untuk dapat return segitu caranya Gimana? make sense atau enggak Iya, gitu iya. kan. Karena dulu pernah misalnya di JCI itu 10%. Tapi ada reksadana yang dapetnya 40%. Oke. Itu bukan gara-gara emang jago aja orang. Bisa aja orangnya jago. Betul. Tapi sebenarnya kalau ada sesuatu yang too good to be true, kan lo harusnya kritis dulu gitu. Iya, iya. Make sense nggak dapat return segitu? Nggak berarti yang performance-nya paling bagus itu yang paling aman gitu kan. Yang kita harus tahu adalah dia ini excess return itu masuk akal atau enggak gitu. Iya, iya. Jadi salah satu cara adalah dengan ngurutin nih. cara gampangnya Cara ya. gampangnya gitu. Cara gampang-gampangnya. Kalau Jadi yang paling justru- bawah sih nggak perlu liatin karena itu berarti bisa aja fund manager lagi sial gitu. Oh, oke. Tapi yang paling itu sebenarnya harus kita agak waspada. Ini tanpa merefer ke siapa-siapa ya gitu. Iya, iya, Nah, iya. nah, Tapi yang intinya biasa- kalau orang yang pingin, tapi kalau orang yang memang agresif segala macam ya masuk aja silakan gitu kan. Kalau nah itu Cuman- sebenarnya risk profile itu kan tergantung nih. Kalau lu Iya. agresif ya silakan. Iya, iya. Asal lu tahu lu benar-benar sadar nih ini Iya, risikonya iya. tinggi gitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya yang tingkat profil risikonya medium, Amannya gua adalah sih justru mungkin lebih liatin indeksnya di mana gitu ya. Yang make sense itu mungkin di sekitaran situ juga gitu, Van. Iya, iya, iya. Berarti justru kalau misalnya emang risk profile-nya medium gitu yang pingin ada resiko dipertimbangkan dengan baik, justru diurutin gitu ya 1 sampai 100, ranking atas malah coret gitu ya. Ranking atas Ranking yang bawah atas coret. kalau bisa ya boleh coret, atau bisa juga lu pikirin dulu Masuk akal masuk nggak? akal atau enggak Iya. nih return segini gitu. Kalau misalnya enggak ya udah mending Kalau lu ambil misalnya bawahnya masuk aja akal, gitu ya. ambil bawahnya aja. Oke. Tapi bener nggak kalau orang bilang bahwa udah lu ambil aja reksadana dari Big Four, Big Five gitu, secara corporate gitu. Big Four dalam arti Dalam arti AUM-nya, Aum. dana kelolaannya. em, Sedangkan kalau yang gede-gede sebenarnya secara performance kan nggak gimana-gimana. Betul, Tapi apakah itu yang mereka emang gara-gara itu mereka stabil, gara-gara risk manajemennya bagus atau gimana ya? Atau karena dananya kegedean aja gitu makanya agak susah. sebenarnya kalau ngomong ada konsep namanya kayak kayak capacity gitu, fund capacity. Jadi memang secara konsep tuh kalau dana keluaran tambah besar, anggap kayak kapal deh gitu. Kalau kapal nelayan itu kan gerak kiri kanan mah gampang gitu ya. Tapi kalau misalnya kapal pesiar gitu, lo mau belok kiri mah susah gitu. Iya. Tambah besar sebuah reksadana itu Agak cara susah. geraknya lebih susah. Jadi memang dia cenderung bukan lebih stabil ya. Buat performance tinggi banget tuh mungkin nggak segampang kalau Kalau lo mau fund yang lebih kapalnya kecil gitu ya. Kapalnya kecil. Cuman tenggelamnya susah. Cuma itu tenggelamnya susah. Tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya dari sisi lain adalah kalau yang besar kita harus perhatikan dulu nih tim risk manajemennya gimana. Pertama nggak harus sebenarnya risk itu nggak harus dedicated tim, tapi harus ada orang yang bertugas mengawasi itu. Iya. Tapi kan susah juga kalau kita sebagai masyarakat Ya, umum betul, gitu memang kan nggak sih. kelihatan ya. Nggak kelihatan. Nah makanya menurut gue yang lumayan Paling gampang, gampang lu urutin tadi aja ya. Iya, iya. lu urutin terus lihat nih indeks di mana. Iya. Ke atas Terus tuh ya. yang make sense yang mana gitu. Iya, kan. iya. Tambahin berapa persen ya? Kalau misalnya indeks 10% di sana dapat 20%, at least itu kan naiknya 100% tuh. Iya. Masuk akal atau enggak gitu Iya, pertanyaannya. Jadi intinya udah nggak usah repot-repot. Namanya reksadana itu kita pilih reksadana biar supaya nggak repot itunya gitu ya. Nggak usah direpotin lagi dengan cara milih dengan macam-macam ininya, hitung-hitung sana sini. Udah gampangnya ya kayak tadi ya. Liatin aja, jangan lihat satu titik atau kalau nggak ya urutin aja gitu. Habis itu lihat mana yang make sense di atas indeks sedikit. Dah, ambil yang itu ya. Betul. Ini kan gitu aja kan? Betul. Oke. Sip. Dari sisi pemilihan ya, terakhir deh, pertanyaan terakhir ya. Dari sisi kita sebagai retail ya. Ini kan kalau sekarang ya banyak orang yang bilang bahwa kalau saham kan trading nih. Ya. Reksadana, ada juga yang menggunakan reksadana untuk di tradingin juga. Sebagai gimana? Reksadana. Something yang Nah, untuk trading. ya jadi maksudnya dia jual beli hanya untuk dapat spread oke. naik segala macam gitu-gitu. NAV-nya gitu ya. Iya, itu sesuatu yang doable nggak sih sebenarnya? Kalau menurut gue secara personal sih
kalau lo mau kayak gitu mendingan bukan reksadana, Saham aja kan. saham aja Oke. langsung. Kalau nggak ETF, tapi ETF sekarang mungkin belum di Indonesia tuh ETF belum sampai ke tahap itu. Oke. Karena ETF itu dibuat sebenarnya buat trading trading at any time itu, Van. Iya, karena Exchange traded masuknya di fund. bursa ya. Masuknya di bursa. Tapi kalau reksadana konvensional yang harian, lu ngerjain kayak gitu rada susah karena pertama ada management fee kan. Cost-nya tinggi. Cost-nya tinggi gitu. Ada subscription fee, ada redemption fee, ada merchant fee gitu. So, Kalau kalau mau gampang trading ya keluar udah lu masuk, ke saham keluar aja gitu ya. masuk, lu kenanya lumayan gede deh kayaknya. Kena fee-nya gitu. Oke. Kalau buat investor mah gampang gitu ya. Kita ngomongin risk panjang lebar gitu ya. Sebenarnya itu cuman buat kita dapat satu insight bahwa orang bikin reksadana, orang sebagai berprofesi sebagai fund manager gitu ya. Itu nggak gampang gitu. Karena banyak risiko yang dipertimbangin dan gimana cara di-balance dengan yang namanya return gitu. Kalau mau gampang kan seperti Alif bilang tadi, masukin aja sembunyiin aja di balik kasur gitu ya. Udah aman gitu kan. Cuman ya lu nggak dapat return. Tapi Ragu kalau maling sih bisa juga, Van. iya ada risiko. Tapi ya risiko masih lebih rendah lah ya. Gitu. Iya sih. Ya semua ada risiko. Kayak Semua tadi ada kita risiko ngomong ya. gitu. Iya. Nah itulah kenapa semua ada risiko. Makanya namanya fund manager, profesi sebagai fund manager atau risk manager itu justru harus punya satu kemampuan yang luar biasa ya. Gue ngambil quote dari tulisan lo ini, lo bilang bahwa risk manager itu harus penuh pengetahuan seperti Master Yoda, cerdik seperti Han Solo, dan juga harus bijak kayak Obi-Wan Kenobi, bener ya? Betul. Nah tuh luar biasa. Nah itu kira-kira kalau mau jadi risk manager nih, kira-kira harus begitu dulu. Nonton Star Wars yang banyak. Betul. Oke. Dan dari sisi investor retail, nggak usah pusing-pusing kalau mau investasi reksadana. Intinya reksadana adalah satu instrumen yang bisa dibilang relatif aman dalam arti risiko sudah terdiversifikasi dan juga secara risiko pun dipegang oleh orang-orang yang harusnya capable gitu. Kita sebagai investor ya cara memilihnya adalah again balik ke rasionalitas kita aja gitu. Kita mikir juga gitu kira-kira ini make sense apa enggak gitu. Walaupun reksadana adalah banyak yang bilang bahwa ini adalah investasi yang bagus dan lain-lain, tetap per produknya harus kita lihat gitu ya kira-kira ya. Iya, jadi kalau dari gue jangan lupakan kayak critical thinking itu very basic sih. Oke. Critical thinking, ada orang bilang suatu barang bagus, jangan langsung tertarik gitu. Karena reaksi pertama kita tuh harusnya nanya dulu, ini beneran bagus atau enggak? Jangan kemakan omongan teman gitu. Ya bukan berarti teman lu gimana, tapi bisa jadi kemakan omongan teman-teman yang lain gitu. Jadi kita harus punya kemampuan untuk bisa berpikir sendiri nih kayak gimana gitu. Terus kalau retail investor mungkin dari pengalaman gue juga harus ada hati-hati sama satu jenis reksadana nih, karena klasifikasi reksadana harus hati-hati terhadap satu jenis reksadana. Ya klasifikasi. Jadi kalau kita lihat kan reksadana saham itu biasa risiko tinggi. Betul. Fixed income pendapat tetap menengah. Ya. Pasar uang rendah. Oke, campuran nih maksud lo ya. Kenapa? Campuran harus hati-hati ya. Jadi kalau misalnya campuran juga memang harus hati-hati, tapi biasanya kalau campuran tuh lu juga udah aware isinya tuh bisa risky bisa enggak gitu. Ya. Tapi yang harus hati-hati itu sebenarnya di pasar uang. Oke, karena tadi isinya ya. Karena isi dari pasar uang itu sendiri nggak semuanya bisa aman gitu, Bang. Jadi gini, kalau kita bilang tadi kan kita ngomong nih dari sisi market risk, reksadana saham tuh market risknya tinggi, betul memang. Karena saham kan anjlok-anjlokan gitu. Fixed income cenderung lebih stabil. Ya. Ya kalau tadi begini ya mungkin segini lah gitu. Tapi pasar uang secara konteks memang dia itu stabil secara konteks market risk. Ya. Tapi secara credit risk bisa tinggi. Nah ini yang kadang-kadang dilupakan orang gitu. Kenapa? Karena di Indonesia definisi kita ngomong definisinya dulu ya. Kalau pasar uang itu sebenarnya bisa semua instrumen kecuali saham itu. Tapi yang maturity di bawah setahun. Betul. Berarti bisa deposito, bisa obligasi pemerintah, bisa juga obligasi korporasi. Nah biasanya jadi masalah adalah obligasi korporasi di bawah setahun karena kredit risknya tinggi. Bisa jadi default atau bisa jadi default gitu. Ya. Ini jadi kalau kita lihat nih reksadana pasar uang klasifikasinya itu bisa agak misleading karena semua tuh dibilang pasar uang itu, ya. Tapi ada pasar uang risiko rendah, ada pasar uang risiko tinggi. Nah ini yang perlu diperhatikan waktu retail investor mau invest gitu. Oke. Berarti bukan berarti reksadana pasar uang itu pasti rendah risiko, enggak selalu. Betul, ya. Enggak selalu gitu.
Iya, ya Kalau tergantung misalnya mau dari dilihat- dalamnya ya. Tergantung dalamnya. Kalau misalnya mau dilihat, lihat aja di fun fact sheet. Fan fact sheet-nya ya. Biasanya dikasih lihat tuh top 10-nya top 10-nya siapa aja. Ya memang nggak semua dikasih lihat, tapi kalau top 10-nya itu banyak corporate bonds, itu mungkin Lihat resikonya lagi lebih tinggi gitu. mungkin lihat lagi korporatnya siapa aja gitu Corporate-nya ya. siapa aja. Kalau corporate-nya rating AAA semua ya Oke. bagus. Tapi kalau ratingnya corporate bonds yang kita nggak kenal mungkin ratingnya nggak terlalu bagus ya. Hati-hati. Itu kayak salah satu tanda tanya juga. Masukan lagi ya berarti ya, reksadana pasar uang nggak selalu aman, dalam arti ya tadi ya make sense banget kan, karena isinya itu kan obligasi jangka pendek. Obligasi ini kan ada credit risk, default risk gitu di situ kan, dan kalau perusahaannya nggak bagus ya bisa jadi default, dan akhirnya efeknya adalah reksadana kita jadi nggak bagus gitu, returnnya gitu. Kira-kira gitu ya. Betul. Oke, paling itu aja pembicaraan kita hari ini, udah panjang lebar. Semoga membuka wawasan kita juga tentang risiko yang terjadi di investasi, membuka wawasan kita juga tentang apa sih yang terjadi dengan fund manager atau risk manager, orang-orang yang memasak reksadana gitu ya. Banyak masukan dari Aldis juga dengan istilah-istilah yang mungkin lebih familiar gitu ya. Kalau mau tahu lebih detail lagi, baca tentang ini bisa ke link-nya dia gitu ya. Ini download nih. Iya. Ini nggak ada biaya apapun kok. Nggak ada biaya apa-apa gitu, cuman tolong di tag aja gitu ya. Isinya Enggak ya? setengah bercandaan semua, jadi harap maklum buat publik soalnya. Iya, cuman jadinya tuh lebih gampang ya buat menerima satu konsep gitu, buat belajar gitu. Jadi ya iseng-iseng kalau mau belajar tentang risk management, biar tahu tentang reksadana lebih detail, mungkin bisa masuk ke situ. Gitu ya, Rit ya? Iya, betul Pak. Oke. Gitu ya, sekian dulu kalau gitu di Terasku edisi kali ini tentang resiko, tentang cara memilih reksadana. Semoga berguna, semoga bisa jadi masukan, semoga bisa menjadi inspirasi juga, dan juga memilih satu referensi dalam memilih satu reksadana ataupun investasi lainnya gitu. Terima kasih atas atensinya, dan ngopi yuk.